Akan jadi pilihan terakhir dan ini bakal menjadi game pembuka Royals Derby RRQ versus Onyx dan pasti saja bersama Ranger Mas dan juga Lead Kocho. Selamat datang di Royal Derby Jakarta International Velodrome. Mana tepuk tangannya? Satu tim Lihat siapakah yang akan mendapatkan tiket pertama menuju MSC. Tanpa berlama-lama, kita menuju ke Land of Down. penentuan ya dari kedua tim yang sudah digadang-gadang menjadi dua tim terbaik di Indonesia. Tapi suka nggak suka, satu harus mendapatkan tiket terlebih dahulu dan satunya harus turun dulu. Tapi Lim, ini kalau bisa kita bilang draft yang cukup komplit kalau gue bisa bilang. Early game mereka punya, late game bahkan high ground dan bahkan keyboard di depan sana. Bahkan coba dipaksa. Jangan terlalu memaksa. Memilih untuk mendapatkan satu invite jungle untuk Sutsujin dibanding satu point kill. Tapi ini Assassin versus Jungle Tank, Ji. Yang udah, yang sering kita lihat. Selalu Assassin turun banget pasti dari awal. Untuk powernya, untuk tempo, ya Saveru. Tapi jangan lupakan, ini Kairi. Jangan lupakan, ini Kairi. The best jungle in the world. Oke, dari emblem terlihat ya perbedaannya karena emblem tank pasti untuk jungle tank. Sementara dari kedua gold lane nih, yang satu menggunakan Ember Magnet dan ya seperti biasa pull yourself together untuk Toy. Oke, dengan retribution yang on point dari seorang Kairi. Tapi kalau ngomongin dari rotasi yang dimiliki, kita melihat Onyx punya power akan rotasi tersebut. Dan sedangkan dari RRQ, mereka meng-catch up rotasi tersebut dengan adanya Pasha as a mid laner. Ya rotasi cepat ya, wings by wings. Yang bisa memotong travel time lagi. Entah ke top lane, bottom lane, harusnya dipegang. Dan siapapun yang pegang River, ini bakal menjadi keuntungan. Tapi jujur aja gue suka banget dengan adanya Pasha ketika di-pick bersama dengan adanya One. Karena ini lumayan cukup meredahkan para pasukan dari tim Onyx. Ternyata di depan sana akan ada first spot. Flicker for defensif, bahkan Kairi langsung melakukan respon untuk melakukan covering up terhadap seorang Keyboy. Iya ya, flickernya kebuang, tapi ya seenggaknya nggak ada first blood juga yang didapatkan nih. Dari segi item, ada Molten Essence juga untuk Sutsujin dan flicker Lutfi. Lutfi dipaksa untuk flicker, tapi untuk head to head ini agak cukup berat teman Pompeius dengan sosok Dairen. Ini ya. head to head berat banget di laning, tapi di team fight jujur Pompeius dari Lutfi dia punya kuasa. Ya jelas, karena ada efek sisi tambahan, dia punya shield juga. Tapi terus pertama, free untuk RRQ. Oh, di atas kertas memang itu yang terjadi. Ya, Bahkan kalau misalnya itu tidak didapatkan oleh tim RRQ, justru Onyx yang akan bisa megang game yang pertama. betul. Tapi ya apakah dampaknya ini bisa jadi udah diprediksi kalau Orange Buff ditabrak? Bahkan coba ditabrak begitu saja, Sutsujin menjadi target utama dan Kairi berada di atas tembok. Menuju ke target belakang tapi langsung dengan ada tembok soft lane. Belum bisa menumbangkan Sutsujin, mencoba untuk kabur. Tidak ada following up dari mid laner mereka. Tepat 2 poin kill akan didapatkan para pasukan dari tim RRQ. Mereka belum ada pertukaran satu hit terakhir, bahkan sang flicker mau defensif dan itu menjadi target dari sosok seorang Kairi. Karena dia bisa diberikan, jangan lupakan Kairi gak ada tembok soft blade, gak ada jalan untuk kabur. No mid laner damage, mereka tidak bisa melakukan eksekusi di depan sana. Terlihat jelas ya, untuk punishment yang berani sekali dilakukan oleh Onyx. Mereka sadar damage mereka sudah cukup. Revitalize tadi yang dibuka oleh Hidok, ternyata nggak bisa nyelamatin posisi dari Sutsujin juga. Orange Buff memang tercuri, tapi poin kill yang didapatkan oleh Onyx ini bisa nge-boosting gold mereka. Dan oke, Telon prediction, RRQ 4. Dan Onyx hanya 2 suara aja dari kedua lini. Oh Kairi! Bahkan Kairi tertake dan risk. Berasa pertukaran dengan cukup mahal kali ini. Kenapa aku bilang mahal? Karena mereka para pembuffnya akan muncul. Apakah akan ada invasi sekarang? Harusnya akan ada invasi. Tapi sayangnya ngelihat dari pergerakan RRQ mereka harus fokus ke bottom lane terlebih dahulu. Saveru. Zaman Ponsan bahkan this is Captain Kai speaking, ready to take off. Meanwhile karena damage kawan dan Kai damage masih belum cukup. Risk coba melakukan following up damage. Sutsujin masuk lebih dalam lagi. Di cover dengan adanya saat. Tapi nampaknya Keyboy seorang diri di depan sana. Pertukaran yang tidak cukup adil. Tapi daripada tidak ada pertukaran, Keyboy mau gak mau harus merelakan jiwa dan raganya. Sangat lumayan sih mendapatkan gold laner, apalagi tipikal dari One. Dia butuh farming. Dia butuh 3 item, entah itu critical item, entah itu Demon Hunter Sword, Wind of Nature. Banyak opsinya, tapi seenggaknya 3 item ini udah jadi awal dari One yang bisa bersinar. Dan pertukarannya sama Keyboy doang, sama Romer. Oke, tapi kalau ngomongin ke arah Keyboy, dari tadi dia bener-bener kasih badannya dia. Dan Sutsujin dengan 1
turtle tambahan kembali membuat Toy yang tadinya under di balik posisi Xavero ini udah punya kuasa lagi. Tapi Lim harus ada catatan, tidak ada power selama early game berjalan untuk seorang Toy. Jelas. Gak ada. Bahkan tadi terbuka pun dari weakness point tetap gak bisa nge-deal damage yang maksimal. Iya, itu alasan yang paling jelas lah. Kenapa One ini butuh 3 item seperti yang gue bilang. Dan gue mempertanyakan juga nih, ketika nanti udah masuk di menit 5 mungkin Farlane yang udah dipegang oleh Ling. Akankah Cici doang nih yang nge-match up? Atau 3-2 juga masih bisa Keyboy? Oke, langsung ada Tsunami Slam tapi Purify Gaming Saturday for this time dari bottom lane. Xavero, dia punya kuasa dari damage yang cukup besar. Dengan damage, walaupun belum ada satu buah item, tapi nampaknya Sas di sana terperangkap. Flicker for defensive, tapi ditutup oleh Ludwig. Ludwig, berjalan yang sangat baik. Tanto yang melakukan cover, membuat para pasukan dari tim Onyx memilih untuk mundur dan Ludwig. Sans harus berterima kasih karena Ludwig. Iya, backup yang cukup cepat ya dilakukan tadi. Dan jangan lupa untuk Fitman ini pertarungan long range damage. Oke, kalau mereka tidak melakukan cover dengan adanya Rinse lagi, ini akan menjadi kasus yang berbeda. Dan lihat, dengan Rinse tidak ada final extract, disengage adalah sebuah jawaban. Jangan sampai terlalu dalam juga ya. RRQ mereka memegang temponya, mereka pegang kendalinya. Until yang lumayan minim nih. 3 berbanding 2. Sangat-sangat minim untuk di menit ke-6. Tidak bisa dipungkiri, Luffy harus turun gunung untuk tim fight. Karena ngomongin laning, dia tidak akan menang lawan Cici untuk sampai saat ini. Iya. Dan lihat apa taruh Guardian! Menuju ke arah sosok seorang Sas. Hilang dan Tsunami Slam tidak bisa menghentikan pergerakan dari seorang Rinse. Tapi Xavero is coming. Membuat para pasukan dari tim Onyx mencoba untuk memukul mundur seorang RRQ. Akhirnya mereka dipukul mundur. Tim RRQ tak kuasa masuk lebih dalam. Tapi ternyata dengan distraction yang dilakukan dari mid lane, Toy mendapatkan hadiah yang sangat besar. Ya, turret berhasil dihancurkan. Windtalker ternyata item keduanya. Tambah attack speed lagi. Ada mobilitas yang lebih cepat lagi. Dan bermodalkan informasi, tidak ada flicker untuk Sans. Idok gak ragu sama sekali untuk di dalam. turret. Di dalam Lim. Gak ragu sama sekali dia, Ji. Itu kalkulat yang cukup sulit sih menurut gua. Tapi lihat di depan sana Toy. Mencoba dipaksa oleh seorang Keyboy. Tidak mau terlalu terburu-buru dengan ada Nidus of Flower. Fokus menuju ke arah Turtle. Apakah perfect untuk para pasukan dari tim RRQ? Kairi menjadi target utama. Tapi dipukul mundur. Dan The Power of Retribution di tangan Sosogen. Kairi gagal untuk steal Turtle. Memilih untuk mundur. Jawaban yang paling tepat tapi Avatar Guardian. Pun nothing. Dengan serangan enemy. Satu tsunami membawa Idok masuk ke dalam turret membuat para pasukan tim RRQ bebas untuk tim fight. Dan Idok berhasil menukarkan nyawanya. Tapi Xavero kena jalan untuk pulang. Para pasukan dari tim Onyx setidaknya mereka menukar dengan point kill. Walaupun itu tidak worth it. 1 ditukar 1. Tapi ini sangat-sangat worth it untuk RRQ. Perfect turtle. Ini nggak bisa dihindari lagi. Lihat goldnya. 2000 gold. Belum lagi kalau kita bahas soal different dari experience-nya. Ini benar-benar kerasa banget dan hati-hati. Ling memanglah tipikal late game. Tapi kalau nggak dikasih late game itu yang bakal jadi tanda tanya. Level 10 berbanding dengan level 11. Ini Setsujin jungle tank yang berbeda. Gak ketinggalan level. Dia unggul bahkan dari levelnya. Tapi kita mungkin bisa bahas keseluruhannya nanti ketika udah masuk di menit 10 atau di Lord pertama. Itu yang baru jadi gap antara kedua jungle-nya. Tapi dibalik itu semua, ini sepertinya Toy, mereka langsung responsif. Bisa jadi masuk ke Win of Nature sih. Bisa jadi. Ya respect ya, respect terhadap Ling dari Kairi. Mungkin kalau misalkan memang taken damage aja di Manhunter Sword bisa sih Ki. Iya, Karena dia Win of Nature selamat dari Kairi tapi nggak selamat dari Xavero. Betul. Tapi kondisi kali ini Idok menutup jalan para pasukan dan Kebo Onyx. Flicker for defensive stand. Walaupun terkena curtain coast. Tapi dengan datangnya sosok seorang Toy membuat para pasukan dari Kebo Onyx kehilangan seorang Keyboy. Tak ada following up damage. Dan ternyata dengan tim fight yang cukup besar, Xavero mencoba untuk memanfaatkan waktu di top lane. Setidaknya at least ini turret yang dilakukan oleh Xavero ini didapatkan dilenyapkan karena pertukaran yang gak adil. Jujur, kalau player dengan adanya Ling, mid laner outer turret yang terbuka itu udah jadi lampu kuning. Benar-benar akan susah ya untuk nge-secure buff sendiri. Dan banyak banget nih halang rintang yang bisa dilakukan juga. RRQ, mereka memimpin dengan cukup pasti. Apalagi kalau ngelihat dari teman-teman Onyx, mereka untuk defensif pun memang ada Sans. Cuma jangan salah nih, untuk dive-nya ada Avatar of Guardian, ada Flicker Strike yang bisa nyampe belakang. Dan jangan lupa, Dairon yang bisa untuk zoning Xavero mungkin. Ataupun ya ke arah yang lain. Tapi jujur, kalau misal ngomongin Ling dari Kairi, dia harus sudah mulai targeting ke arah Rinse. Rinse terlalu bebas, Tsunami Slam belum dibuka oleh Keyboy. Tidak mau terlalu terburu-buru, damage Xavero udah lumayan scaling. Menandakan para pasukan dari tim Onyx, mereka siap untuk bertukar. Dan lihat di festival, terlalu ramai tepuk tangan untuk festival.
Wah. Wow, ramai sekali sepertinya. Yoji, Oke, Avatar Guardian for nothing. Belum ada tsunami dan Sans. Hilang begitu saja lenyap. This is Captain Toy speaking ready to take off. Berhasil menutup satu. Kairi! Riz, tapi nampaknya Kairi tidak ada jalur untuk pulang dan double kill from Captain Toy. Merubah skalanya untuk berpasukan dari tim RRQ. Owning positioning. 3 poin kill ter-takedown. Lord terbuka bebas. What happened, Onyx? seakan menantang maut Onyx. Mereka memunculkan Jungle Assassin untuk berhadapan dengan Jungle Tank. Dan jangan lupa, ini ditahan sih, mungkin sampai di detik 10 baru diambil. Biar responnya di 40. Dan ya itu tadi yang mungkin bisa gue bahas adalah ketika Tempest of Blade dibuka, Crossbow of Tank itu tidak berhenti. Iya. Tetap terbang, jadi nggak bisa untuk ngebalikin damage dari One-One. Walaupun gak ada damage ya? Iya nggak ada Catatan damage. Walaupun gak ada damage. Karena invulnerable kan, tapi iya. tetap terbang. Jadi One-One-nya pun nggak bisa di damage balik. Dan bisa kita Buat bilang, festival. para pasukan dari tim Onyx, mereka harus sudah mulai sadar. Targeting udah tepat karena Riz. Tapi frontliner mereka bunyuk. Mobius gak punya kuasa untuk menahan damage yang diberikan dari tim RRQ. Dan bahkan hanya kayak ngebuka weakness point aja jadinya Big. Iya. Untuk One-One. Hati-hati, Dominance sudah jadi juga untuk Idok. Anti Regen sudah terlihat. Sebenarnya ada Baxia juga sih di awal, jadi Dominance ini nggak perlu buru-buru. Ditambah dengan adanya damage yang sudah terasa dari Toy. Gue rasa harus hati-hati banget. Untuk Onyx mereka harus manfaatin dengan mobilitasnya Kairi biar bisa pegang Oh Kairi. tapi nampaknya Idok di depan sana dengan konsol gaming yang mereka miliki mencoba mendistract supaya Lord di arah bottom lane akan cukup bebas. Tapi bukan hanya itu aja. Susujin juga bakal coba nemenin Toy. Dia tahu para pasukan dari tim Onyx ini berani untuk komit 2 tukar 1. Ini Holy Defense-nya masih ketahan loh di atas. Masih? Semuanya masih? Nggak terbuka dan di bawah bisa dipakai mungkin Holy Defense-nya karena udah mau di menit 12 juga by the way. Mereka bisa gunakan sekarang atau daripada hilang sendiri. Nah itu dia. RRQ mereka sadar. Belum bisa untuk ditabrak, belum bisa untuk dipaksa. Sampai 5.000 keunggulan gold yang sangat nyata. Wow, langsung ada Fedor Rest yang mencoba untuk melakukan poking terhadap seorang Keyboy? Keyboy. Dan one last hit! Solo kill from Riz! Out of nowhere, what the damage! Miscalculate from Keyboy dan bahkan tidak ada life steal. Tidak ada life steal pasif. Yang dibikin dari seorang Keyboy membuat dirinya harus tenggelam di depan sana. Dan untungnya tidak ada purple buff yang muncul. Dan untungnya tidak ada Lord. Laning management juga masih dipegang oleh tim Onyx. Masih oke. Tapi mereka bisa coba untuk best turret mungkin. Kairi berani untuk potong tapi lagi. Oke, Avatar of God Dialog B! Target utama mereka berhasil dipecahkan. Berhasil mendapatkan target menuju ke arah best turret dan disengage memilih RRQ mundur. Dibandingkan mereka terlalu greedy untuk memaksa melakukan enter the base. Kita udah sempat lihat di mana Geek Farm sempat melakukan pemaksaan endgame dan Onyx, apalagi Kairi lebih tepatnya, dia bisa melakukan defense terhadap Geek Farm waktu itu. Iya di saat itu ya. Tapi masalahnya sekarang nih dengan Susujin yang levelnya bisa dibilang sama lah ya. Kairi kurang satu lagi dan itu akan didapetin kok sebelum Lord muncul lagi. Tapi gimana dengan Dairon? Damage dari Dairon ini perlu diperhitungkan. Toy dengan Huskclaw ternyata. Berserker Fury, 3 item kritikal. Trinity untuk kritikal. Ini membuat Crossbow of Tank dari One-One gak bisa ketahan. Sampai sekarang Winternya baru ada di Keyboy. Dan Keyboy tanpa adanya defense pasti jelas. Belum full. Strike tadi bisa numbangin dia. Belum ada satu item sama sekali ya. No fleeting juga. Yes, no fleeting. Jadi mereka tidak terlalu takut ketika ada satu tsunami slam. Stiker ini bencana sudah berkibar di depan sana oleh seorang Dairon. Tapi nampaknya ada defense terjadi. Ditabrak dengan adanya Skiboy flicker for defensive. Tapi oh my god! Toy! Too much! Damage yang diterima oleh para pasukan dan tim RRQ bahkan kehilangan seorang Lutfi tidak menjadi sebuah jawaban. Langsung ada satu point kill yang sangat memberikan porsi yang besar untuk Onyx. Yaitu dengan tidak adanya Toy. Tapi mereka kehilangan Sas juga. Sedikit gelisah untuk para pasukan dari tim Onyx karena mereka nggak punya damage tambahan dan Sapero benar-benar harus mundur. Jangan lupakan, Riz punya satu tetes terakhir yang bisa menghantar Sapero ke alam baka. Itu dia, best turret di bagian mid lane terbuka dan harusnya nggak bisa di defense. Pecah, pecah. Tidak ada jawaban lagi, pecah. Itu dia. Ketika tadi Dairon maju ke depan, Kairi melakukan backup dan jangan lupa tidak ada anti regen. Dairon sangat pede. Kairi tanpa purple buff dan ingat, Link tanpa purple buff bagaikan aku tanpa kamu lemah tak berdaya. Itu dia, Lord langsung dipancing. Ini dibuka mungkin nanti, tapi Orange Mereka tahu di mana Kairi berada. Map awareness dari Riz membuat para pasukan dari tim Onyx tidak berhasil untuk melakukan steal, bahkan distraction tidak terjadi di sana. Ya. Prince
Wah, performa dari Rins Yes. yang sangat-sangat dahsyat. Dia tahu semuanya, seakan-akan pergerakan dari Onyx itu terbaca. Dengan Feather Strike yang on point, dengan adanya buff yang dikontrol juga. Mereka berani untuk membagi orang ketika momen penting. Tapi Toy, kalau dia bertindak seperti itu lagi, kesalahannya cukup fatal. Ingat ini Onyx, sang Raja Langit. Ya. Dia bisa membalikan kembali keadaan dengan sekejap mata. Setuju. Dan kita akan melihat nih, Lord masuk di arah mid lane bersama dengan Sutsujin. Mampukah Onyx untuk melakukan defense? Oke, sekejap. Di depan sana Toy terkena poking damage. Permasukan dari tim Oni dengan reward manipulation dengan avatarkan di daerah backline. Membuat Idol menjadi satu buah target maksa yang empuk. Dengan Tsunami Slam tidak bisa menumbangkan Idol. tapi damage tambahan. Membuat permasukan dari tim RRQ. Mempermudah tim Oni kehilangan Lumion semua jawaban. Dan bahkan Toy belum sempat terbang. Wind of Nature gagal menyelamatkan Toy. Dan Kairi again and again menjadi tulang punggung keluarga. Tapi nampaknya Kairi dengan damage yang besar dan Trent. Save the day untuk RRQ. Hampir saja Oni bisa membalikan kembali keadaan. Tapi damage first instant membuat Kairi ter-take down di depan sana. Damage dari Rin tadi yang di luar kalkulasi juga pertukaran. Dairen harus hilang memang, tapi sekarang 2 melawan 2. Sampai saat ini Onyx masih bisa bertahan. Oh, sang Raja Langit terlalu perkasa untuk ditumbangkan di menit yang ke-15. Sang Raja Langit dengan kekuatan mereka yang hilang dan kembali, Baba Yeba membawa mereka jauh sampai di upper bracket final dan bahkan regular season. Mereka tidak ada di posisi yang aman. Setuju. Ngelihat dari RRQ nih, Gold yang tadinya sebenarnya udah unggul, turun. Ngelihat Toy yang tumbang tadi, ada Dairen juga yang tumbang, shutdownnya banyak. Tapi kalau secara objektifnya, best turret dari Onyx ini udah hilang semua. Jadi keuntungan untuk map itu masih ada di RRQ. Belum lagi kalau kita bahas untuk pressure dari core lane-nya, itu juga lebih unggul dan masih mau dicoba kah? Gak buka Vision terlebih dahulu, 2 Winter, Ludwig dan juga Keyboy. Yes, dan melihat dari kondisi dari full item yang sudah mereka miliki, Keyboy gak bakal cukup untuk nahan damage. Mau gak mau mereka harus korbankan Ludwig sih. Korbankan Ludwig buat Keyboy jadi free. Ngomongin karena Purify memang untuk ke-trigger sulit banget. Dengan Needles Flower dan 2 Purify memang sulit. Tapi bukan berarti gak ada chance. Dan lihat di sana Keyboy bakal coba dimakan. 1 mobile kill, Tsunami Slam, itu juga Sutsujin. Dan bahkan lihat tuh di sana gak berhasil terbang. Membuat para pasukan dari tim Onyx. Mereka kehilangan satu momentum dan Toy menjadi target utama. Wind of Nature save the day for this time kan nampaknya tidak. Kairi target tim fokus dan Sutsujin. Tertinggal seorang diri. Tim Onyx berhasil bangkit. Dan ini dia. Satu permainan yang benar-benar bisa merubah gameplay RRQ ketika targeting utama mereka ke arah Toy. Di momen Lord muncul, Onyx hanya kehilangan Keyboy, sementara RRQ kehilangan 3 member penting, Idok, Sutsujin, 2 frontliner. Ini sangat-sangat mahal dan Onyx dia nggak akan membuang waktu untuk setup. Oh, langsung ada Feather Strike memukul mundur dari Sans. Tapi Kairi jangan lupakan dia tidak memiliki Tempest of Light. Savero mau tidak mau menunjukkan taringnya dan Onyx berhasil mendapatkan Lord mereka di menit yang ke-17. Iya, Lord tiba-tiba didapatkan. Onyx mereka ada di posisi yang sulit sebelumnya. Dengan Lord yang muncul, dengan adanya gold yang berbeda, mereka tarik semuanya. Bisa kita lihat dari replaynya juga nih. Dengan pengejaran cara Keyboy, terlalu banyak source yang terbuang. Toy posisinya terekspos lagi. Ya itu dia, Kairi. Assassin yang akan bisa mengejar Tempest of Blade. Butuh 1 Divine Sword aja, itu udah cukup. Sementara Sutsujin pun di sisi lain dia nutupin semua fallout damage-nya, tumbang juga. Sans yang membuat Toy nggak punya ruang untuk terbang sama sekali. Sebenarnya tadi kita lihat udah ada satu weakness point yang terbuka. Tapi karena out of range, mereka tidak bisa berhasil terbang. Kapten Toy akhirnya tumbang. Mendarat tidak sempurna. Tapi kalau kita bahas high ground defense, RRQ lumayan kuat. Yes. Ada Feather Strike juga. Dan jangan lupa minion yang udah jadi super minion untuk RRQ itu lebih kuat loh. Daripada minion yang super juga tapi diproduksi oleh Lord. Itu kan kalah. Yes. Tapi para pasukan dari tim Onyx mereka memaksa untuk membongkar turret yang dimiliki dari tim RRQ. Tsunami Slam pun nothing membuat para pasukan dari tim Onyx mereka sudah mendapatkan informasi kalau tidak ada Purify untuk Rins. Itu dia. Lord masih berjalan, Lord masih ada di top lane. Berkumpul pastinya dari Onyx. Mungkin ini bukan tentang Savero lagi tapi Sans.
Betul. yang punya Wishing Lantern buat Setuju makan ke depannya. Karena Sans dari tadi yang menutup jalannya Toy nggak boleh lagi ngebuka visionnya. Para pasukan dari tim Onyx, lihat mereka di depan sana. Ada para pasukan dari tim RRQ yang terlihat akan coba diskomit kah? Nampaknya tidak terlalu terburu-buru, direct damage tidak bisa dibendung. Terlalu besar damage dari Reza Lutfi. Dan kali di depan sana, oh my god, shutdown! Ini bencana! Toy masih bisa ditanggulangi dan hampir wipe out! One last man standing! Ini bencana! What the epic comeback from Onyx! This is Onyx time! Membalikan